Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Tega Rustam. Saya dari kelas 10 IPA 1. Kali ini saya akan presentasikan tugas sejarah Indonesia, yaitu melalui dari PPT dengan tema sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ini adalah PPT saya yang saya buat sendiri. Kali ini saya akan menerangkannya melalui dari yang paling pertama, yaitu sebelum mengenal tulisan. Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman praksara. Masa praksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan. Oleh karena itu, untuk dapat memahami perkembangan kehidupan manusia pada zaman praksara, kita perlu mengenali tahapan-tahapan. Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Kapan zaman praksara berakhir? Perlu ditandatanyai, yaitu zaman praksara dimulai sudah tentu sejak zaman manusia ada, itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirlah di situ zaman praaksara. Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan juga ilmu alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik seperti lempengan, habis itu artefak, monumen, candi, dan lain-lainnya. Terbentuknya Kepulauan Indonesia, proses evolusi alam semesta itu memakan waktu kosmologis yang sangat lama, sampai berjuta tahun. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Waktu geologis masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol seperti munculnya gunung-gunung, benua dari makhluk hidup yang paling sederhana, sedangkan proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah Azoikum, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat itu pula, saat ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif sangat tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Yang kedua, Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan juga fosil fauna, berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Ketiga, Mesozoikum,
yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia yaitu menyusui hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Yang keempat, Neozoikum, yaitu zaman purba baru yang dimulai sejak 6.000 tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi menjadi dua tahap, tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusul dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Sejarah Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang dan rumit. Sebelum bumi didiami manusia, kepulauan ini hanya diisi flora dan fauna yang masih sangat kecil dan sederhana. Alam juga harus menjalani evolusi terus-menerus untuk menemukan keseimbangan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi alam dan iklim, sehingga makhluk hidup dapat bertahan dan berkembang biak mengikuti seleksi alam. Gugusan Kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kepulauan Indonesia juga merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Letak Kepulauan Indonesia yang berada pada daratannya gunung api membuatnya menjadi daerah dengan tingkatan keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Indonesia dibagi dalam dua wilayah yang berbedakan ciri khusus baik fauna maupun flora. Garis paparan tersebut kemudian dikenal sebagai wilayah Walace, yang merupakan pembatas fauna yang membentang dari selatan Lombok hingga Selat Makassar ke arah utara. Itulah tadi video presentasi saya tentang sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan di dalam video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.